Ya, kembali ke pertanyaan Ustaz. Jadi misalnya si suaminya ini punya penghasilan cuma misalnya pas-pasan Ustaz, gitu. Nah si istrinya misalnya ngotot mau kerja atau gimana gitu. Itu gimana Ustaz? Apa istrinya masih boleh bekerja itu? Jadi memang kita mulai begini dulu. Dalam teori agama, Nabi SAW sudah mengatakan wa'ankiul akfa'a minkum. Supaya tidak terjadi konflik seperti itu, Nabi sudah bilang menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kamu. Oh, okay. Ini dasarnya dulu nih, pondasinya. Kalau sepadan itu artinya kita tolak ukur sekarang, bukan nanti. Ya. Kita bicara sekarang. Sekarang pendapatan saya 2 juta 1 bulan. Maka saya harus mencari istri yang bisa menerima 2 juta 1 bulan. Bahkan bukan 2 juta. Mungkin cuma 1,5 juta, karena antum harus taruh cadangan buat antum 500.000 misalnya. Kan gitu. Ya, carilah orang yang seperti ini. Mohon kepada Allah SWT, Allah datangkan wanita yang bisa seperti itu. Sekufu. Ya, sekufu. Akfa itu jabat daripada kufu. Dan Nabi SAW mengatakan menikahlah dengan orang-orang yang sepadan dengan kalian. Nah sepadan ini masuk dalam semua ya. Sepadan dari sisi fisik, sepadan dari sisi ekonomi, sepadan dari sisi pendidikan. Karena ini biasanya terjadi keributan rumah tangga karena itu. Istrinya misalnya kaya sekali. Terbiasa mungkin 2 juta itu hanya makan siangnya. Kan gitu. Karena udah biasa gitu karena kehidupannya memang mewah banget misalnya. Atau mungkin 2 juta itu cuma perawatannya dia. Pendapatan dia cuma 2 juta. Cuma karena dia tertarik yang kecantikannya. Terus dia ngerayu-rayu perempuan itu jadi mau gitu kan. Nah ini tetap aja. Ini sudah ada bibit konflik. Kadang gini saat yang suka jadi alasan tuh biasanya gini. Istri Rasul aja Khadijah pengusaha kaya raya. Boleh kerja. Masa saya gak boleh? Khadijah itu memang sudah kaya sebelum nikah. Sudah kaya sebelum nikah. Iya. Ini kasusnya beda. Kita harus adil dong. Khadijah umur 40 tahun waktu menikah. Dan Rasulullah SAW itu sudah suami ketiganya. Sudah ada 2 suami sebelumnya meninggal. Dan memang dia orang terkayanya Mekah. Jadi Abu Bakar pun, Utsman, itu semua sahabat-sahabat Nabi itu yang kaya-kaya masih memang sebelum Islam. Itu tetap masih dibawa kekayaannya Khadijah. Masya Allah. Ini orang kaya raya pada saat menikah sudah kaya raya. Dan Nabi SAW yang diminta untuk mengelola hartanya. Masya Allah. Kalau istri kita posisi seperti Khadijah begitu, gak ada masalah. Kan gitu. Kan gitu. Jadi nggak bisa dikatakan Khadijah aja dulu pengusaha, enggak. Kalau memang pengusaha sebelum kita nikah, oke. Nah, jadi kita kembali ke masalah tadi. Jadi harus nikah dengan orang yang sepadan, supaya tidak terjadi masalah-masalah seperti ini. Nah, kalaupun terjadi misal, kita bicara ini kalau terjadi, ada orang sudah sepakat nih nikah sama sekufu 2 juta, oke lah 1,5 juta istrinya bisa kelola. Misalnya dia pakai bedak yang 15.000, yang 50.000 gitu, 100.000. Dia itu bisa lah dengan makan, bahkan Masya Allah masih bisa mungkin sedekah. Ya, saya tahu beberapa orang ikhwan bisa begitu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan mungkin terpengaruh dengan orang ketiga, temannya gitu kan. Dia cerita ini suaminya baru gantikan handphone lah, itulah segala macam. Misalnya dia pun tertarik. Misalnya dia bilang sama suaminya, kenapa enggak punya income yang lebih besar misalnya gitu kan. Atau kenapa enggak izinkan saya bekerja. Ini karena dia sudah melempar syubhat dari luar. Kita harus lihat syubhatnya apa. Syubhatnya ini dari mana sumber syubhatnya? Dari itu. Oke, cari sumbernya. Nah, yang paling pertama sumbernya dulu. Jangan dulu masalahnya syubhatnya. Sumbernya dulu. Kalau kita tahu sumber dari mana dia dengar. Oke, kamu dengar dari siapa? Oh, si fulana misalnya. Gak ada salahnya. Apalagi kalau kita kenal suaminya, kita datang baik-baik, kita ngomong, Afwan, ini saya cuma mau bicara. Istri saya kemarin ketemu sama istri bapak atau istri antum, terus ngobrol masalah. Dan istrinya ada di situ kalau perlu kan. Dan keadaan ekonomi saya bukan seperti keadaan ekonomi antum. Dan saya terus terang terganggu di rumah tangga ini setelah istri saya mendengar istri antum bicara begitu dan begitu. Ya. Jadi ini kalau bisa tolong jangan diulangin. Kalau perlu istri saya tolong dinasihatin. Karena memang ini keadaan saya tidak bisa dipaksakan. Nah setelah pintu itu tertutup, kan, inti syubhatnya baru kita perbaikin. Karena selama sumber itu masih ada, syubhatnya ini kita perbaikin nih. Hari ini kita redahkan dia. Besok ada lagi. Iya, nanti dia diskusi lagi sama pemilik syubhat itu. Diskusi lagi dia. Itu suami saya ngomong gini. Oh, kamu jawab begini. Masalah lagi. Nah, jadi masih ada corongnya nih. Iya. Jadi makanya yang sumbernya dulu kita diskusikan biar tertutup kan. Oh, dia tahu nih suaminya terganggu nih. Nanti kalau istri kita ngomong lagi sama dia, nanti dia akan mengatakan, "Oh, enggak kok." Jadi kayak berubah
enggak harusnya kamu bersyukur loh. Nah. Memang suamimu bukan seperti suamiku. Jadi dia tertutup syubhat. Iya. Jadi tinggal syubhat ini aja. Jadi ibaratnya ini seperti luka, dia nanti lama-lama kering sendiri. Tapi kalau belum ditutup sumbernya, ini yang suka ngorek-ngorek luka ini Masih ada. masih ada, ini jadi masalah. Masya Allah. Ya jadi arahnya lebih ke situ.